Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi balik arah. Yang pertama saham kios, yang kedua saham Antam, dan yang ketiga yaitu saham JSMR. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham kios. Saham kios peragangan terakhir naik 10,23% di harga 474. Bagaimana dengan prospek saham kios? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya, itu artinya secara indikator stokastik saham kios ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum mendukung, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham kios ini. Terbukti asing net buy di perdagangan terakhir sebesar 1,26 billion, itu artinya asing sudah mulai akumulasi di saham kios ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend sampai dengan harga tertinggi yaitu di 590 di sekitaran tanggal 22 Agustus 2022. Setelah itu saham kios menunjukkan koreksi tajamnya ke bawah dan mampu ditahan dengan support 404. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Di perdagangan terakhir, saham kios mampu breakout di area golden ratio-nya di harga 448. Itu artinya saham kios berpeluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham kios. Kalau untuk support tentu saja di 448, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas 448, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Terbukti di beberapa perdagangan mulai tanggal 2 September sampai di 9 September, saham kios mencoba untuk breakout di area golden ratio-nya tetapi tidak mampu, dan akhirnya di perdagangan terakhir ini baru mampu breakout. Itu artinya secara histori area golden ratio-nya ini cukup kuat. Yang kedua yaitu di 404, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya, mampu menahan koreksi tajamnya saham kios. Yang ketiga yaitu di 360. Untuk resisten yang pertama yaitu di 510, yang kedua 590, dan yang ketiga yaitu di 822. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Untuk teman-teman yang mencermati saham kios ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di resisten pertamanya, silakan TP dulu ya. Tetapi kalau koreksinya kecil, sebaiknya tahan saja dulu. Kalau koreksinya tajam, baru teman-teman TP. Nanti masuk lagi kalau dia mampu breakout di 510 ini. Kalau dia koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu selama masih berada di atas 448 atau harga kuncinya atau area golden ratio-nya ini. Saya kira masih aman masuk di area atas golden ratio-nya ini. Tergantung teman-teman masuk dengan berbagai macam momentum. Ada mungkin di 450, ada mungkin di 452. Tergantung momentum teman-teman untuk entry di saham kios ini. Yang penting masih di atas area golden ratio-nya di harga 448. Kalau dia breakdown melewati 448, sebaiknya teman-teman cabut dulu atau wait and see, nanti menunggu saja. Kalau dia mampu balik lagi di 448 atau di atasnya, baru teman-teman masuk lagi. Kalau sudah di bawah, sebaiknya tinggalkan dulu. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sangat mendukung kalau kedepannya saham kios ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Tetapi kalau MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian pandangan saya tentang saham kios. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham Antam. Saham Antam peragangan terakhir naik 2,42% di harga 2.120. Bagaimana dengan prospek saham Antam? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah naik ke atas itu artinya secara indikator stokastik saham Antam ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya mendukung garisnya sudah crossline, didukung dengan volume hijau di peragangan terakhir.
walaupun kecil, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Antam ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat downtrend tajam ke bawah sampai harga dasarnya yaitu di 1540. Setelah itu mantul dan naik sampai di harga 2240. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Setelah itu turun ke bawah lagi. Penurunannya mampu ya ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya SMA 50 ini menjadi support yang kuat ya untuk saham Antam. Di perdagangan terakhir, saham Antam mampu ya breakout di area golden ratio-nya yang khusus koreksi di harga 2070. Itu artinya saham Antam selama masih mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya ini ada peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya ini. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Antam. Kalau untuk support, tentu saja di 2070. Seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Semoga saja mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya. Yang kedua di 1840 dan yang ketiga yaitu di 1540. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2240. Yang kedua 2400 dan yang ketiga yaitu di 2610. Untuk teman-teman yang mencermati saham Antam, lihat saja di peragang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silahkan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul ya di area resisten pertamanya seperti ini, silahkan TP dulu ya, takutnya dia turun ke bawah lagi. Kalau turun, tunggu saja di area golden ratio-nya ini 2070. Selama masih di atas 2070 silahkan masuk. Tetapi kalau dia sudah melewati 2070 ke bawah begini, sebaiknya teman-teman wait and see dulu atau tinggalkan dulu ya, nanti masuk lagi kalau dia sudah berada di atas area golden ratio-nya atau sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Ingat ya, entry-nya yang penting yaitu di atas 2070. Tetapi kalau sudah naik, mantul di 2240 seperti contohnya ini, seperti historinya, silakan TP saja dulu. Nanti kalau dia koreksinya kecil ya tahan saja. Tapi kalau dia mampu breakout di resisten pertamanya, kalau ada modal silakan tambah lagi. Selama masih belum menunjukkan tanda-tanda koreksi, silakan tahan saja. Tetapi kalau sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi, sebaiknya teman-teman TP saja ya. Lihat saja di indikator stokastiknya, kalau sudah korsen ke bawah atau menunjukkan tanda-tanda ke bawah, silahkan TP saja, takutnya cuannya nanti hilang. Oke, kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya masih mendukung ya, kalau kedepannya saham Antam ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Oke, kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham JSMR. Saham JSMR peragangan terakhir naik 4,08% di harga 3.570. Bagaimana dengan prospek saham JSMR? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ya. Ke atas secara tegak sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik, saham JSMR ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung. Garisnya sudah korslen ke atas, didukung dengan volume hijau di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham JSMR ini. Terbukti asing net buy ya sebesar 10,75 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham JSMR ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ke bawah ya. Tetapi di dua perdagangan terakhir, menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Apalagi di perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham JSMR sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham JSMR. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 3.480. Yang kedua 3.310. Untuk resisten yang pertama yaitu di 3.610. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Kalau kedepannya saham JSMR mampu ya melanjutkan reboundnya, setidaknya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Yang kedua 3.700, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya.
dan yang ketiga yaitu di 3.790. Untuk teman-teman yang mencermati saham JSMR ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya ya, silakan masuk secara bertahap. Kalau dia mantul di resisten awalnya ini, di area golden ratio-nya, silakan TP dulu. Kalau masih koreksinya kecil, silakan tahan saja ya. Kalau koreksinya tajam, baru teman-teman lepas dulu atau pasang trailing stop-nya ya, atau stop loss-nya untuk menjaga modal teman-teman. Tetapi kalau dia mampu ya breakout di resistennya ini di area golden ratio-nya di 3.610, kalau teman-teman punya modal silakan tambah lagi karena peluang untuk balik arahnya cukup besar, karena suatu saham kalau mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, peluang untuk balik arahnya sangat besar. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja di support pertamanya atau sekitaran garis SMA 50-nya. Kalau sudah memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk seperti saya sampaikan tadi. Kalau mantul ya di resisten pertama ya lepas lagi begitu. Nanti kalau sudah masuk atau sudah breakout di area golden ratio-nya, di situ teman-teman tambah lagi modalnya. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD, semuanya mendukung ya kalau ke depannya saham JSMR ini berpeluang untuk melanjutkan reboundnya. Oke, sekarang tergantung dari momentum teman-teman ya untuk posisi entry. Setidaknya keamanan saham JSMR ini yaitu berada di atas 3.610. Selama masih di atas area golden ratio-nya ini, saya kira masih aman. Untuk mencapai posisi aman sini, lihat saja di perdagangan berikutnya ya. Semoga saja dia mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham JSMR. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.